Ya, jadi kita mulai aja videonya di sini. Cukup random, kita mulai videonya di sebuah taman. Taman ini berada cukup dekat dengan rumah gua, jadi gua cukup sering untuk mampir ke sini, setidaknya untuk mencari udara yang segar. Dan di video kali ini kita kembali lagi sendirian. Kita bakal explore lagi Jepang, terutama Hokkaido, di sebuah kota yang akan kita kunjungi kali ini yang bernama Otaru. Gua belum berekspektasi apa-apa, gua di sana bakal kemana dan ngapain aja. Cuman ya, mungkin salah satu tempat yang akan gua kunjungi adalah kanalnya. Karena Otaru cukup terkenal dengan kanalnya, jadi kayaknya agak aneh juga kalau gue gak mengunjungi tempat itu gitu. Gua percaya bahwa perjalanan kali ini akan sangat menarik. So, gue akan menunggu apa yang akan ditawarkan oleh Otaru nanti. Perjalanan sendirian pasti akan memberikan situasi dan menawarkan hal-hal yang menarik untuk kita lihat nanti. So, ya, meskipun saat ini sedang cukup mendung cuacanya dan sepertinya ramalan bilang bahwa hari ini akan hujan 100%, but yeah, we still gotta go. And ya, gue percaya bahwa gue akan tetap menikmati perjalanan kali ini dengan sempurna. Let's go. Otaru. Oke, jadi sekarang gue udah nyampe di stasiun Shiroishi. Dari stasiun Shiroishi ini kita bakal menuju ke stasiun Sapporo dulu. Karena untuk menuju ke Otaru kita harus turun dulu di Sapporo dan naik lagi ke kereta yang menuju ke Otaru. Ya, tapi di Shiroishi Station nih biasanya kalau hari Minggu ada kayak semacam pameran musik gitu. Biasanya tuh yang tampil kayak orang-orang tua gitu. Apakah sekarang ada? Oh, ada cuy. Coba lihat tuh. Tapi acaranya belum mulai juga sih, jadi gue nggak bisa nunjukin gimana acaranya sebenarnya yang biasa gue lihat kalau gue lagi lewat di sini. Beneran bagus cuy, mereka nggak sekedar tampil tapi bener-bener kualitas meskipun cuman sekedar di tempat umum kayak gini. Ya, semoga next time kita bisa lihat lah. Sekarang kita bakal langsung masuk ke kereta. Let's go. Seperti yang barusan kalian lihat, kereta menuju Sapporo ada di jam 11.42. Sekarang 11.40, mungkin kurang 2 menit lagi udah nyampe. Ya, beruntunglah bisa dapat kereta lumayan cepat. So ya, sekarang gue baru aja turun di stasiun Sapporo, seperti yang kalian lihat. Dan langsung aja beri waktu gue untuk mencari tahu gimana jalur untuk menuju ke Otaru. Ya, gue barusan aja lihat gimana cara buat menuju ke Otaru. Kita bisa lihat di papan itu. Ada jalur menuju ke Otaru di jam 12. Dan ya, sekarang udah pukul 12 kurang dikit. So,
kita bakal buru-buru langsung ke sana aja lah. Let's go. Oke, jadi sekarang gue udah nyampe di depan stasiun Otaru. Sumpah tadi selama perjalanan dari Sapporo ke Otaru tuh di dalam kereta chaos banget anjir, rame banget. Gue gak expect bakal serame itu. Tadi gue sempet kesel karena kan OTW ke Otaru nih bener-bener tadi lewat di samping laut gitu, cantik banget. Jadi kereta kanannya udah laut gitu. Yang bikin gue kesel adalah kan gue pengen ambil gambar ya, pengen ambil footage gitu. Cuman bener-bener gak kelihatan gara-gara jendelanya kotor. Sayang banget tadi, padahal cantik banget. Gue yakin kalau jendela yang bersih tuh bakal sangat-sangat cantik kita lihat bareng-bareng di kamera gitu. Buat ya, sekarang gue udah ada di depan stasiun Otaru. Seperti yang kalian bisa lihat. Di sini surprisingly rame karena mungkin emang kota yang cukup banyak didatengin oleh turis gitu dan cukup terkenal juga gitu. Gue sekarang bingung mau kemana tujuan pertamanya. Mungkin gue bakal cari tahu ke kanalnya dulu sih. Karena ya agak bingung juga mau mulai dari mana. So I think it's not a bad idea to make the canal to be the first arrival. Yeah, let's go man. 誰かの環境を恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行をそれらを計算するのが指標後ろめたいねでもねバカにできない泣き晴らすのは無縁怒り心頭ねでもね身を削れない答え出すのは危険体験が無限体験が無限カフェテリアから見た Ya kita baru aja ngelihat sign yang memberitahu kita bahwa kita akan menuju ke Otaru Canal or Otaru Port sekitar kurang lebih 1 kilometer. So kita bakal langsung ke sana. Tapi jujur gue agak これに蕎麦屋さんかラーメン屋さんで美味しいとこない goblok, gue barusan kaget lagi take video tiba-tiba diajak ngobrol orang Jepang dan gue nggak ngerti dia ngomong apa ya, susah banget dia mengerti. Gue bilang aja gue bukan orang Jepang gitu, terus dia minta maaf gitu. Ya udah. Terus gue tadi ngomong sampai mana ya? Sumpah coy, gue kalau sendirian kayak gini tuh bener-bener bingung mau ngomong apa. Gue kan belum terlatih ya buat ngobrol di depan kamera gini, jadi susah banget kalau sendirian gini nggak ada yang diajak interaksi. Kayaknya emang harus mulai belajar yapping nih, yapping depan kamera kita. Syukur men, nyampe sini nggak hujan. Ya semoga aja ini, bener-bener semoga aja nyampe nanti nggak hujan lah. Asik banget suasananya sekarang. So ya, gue sekarang udah ada di nggak tahu ini tempatnya apa ya. Apakah ini udah termasuk kanalnya atau bukan, gue juga nggak tahu. But ya, ini cantik banget. Kita bisa ngeliat di situ banyak burung-burung berterbangan gitu dari tadi. Dan pemandangan yang nggak akan bisa kita ketemui di Sapporo sih kayak gini. Enjoy banget di sini dan ya, we hope for more.
Let's go. 火炎放射で密林を片っ端から壊す愛の基本形サインウェーブに見とれ赤いマントで二人最高と叫んだそっと明日も綺麗に分かり始めたかっこつけてもありえないほどの未来Jadi kalau kalian ngelihat Google Maps buat misal pengen cari tahu kalau lagi ke Otaru gitu, rekomendasinya kemana aja? Kayaknya yang sedang gue tempatin sekarang ini perkumpulan dari banyaknya tempat-tempat rekomendasi yang ada di Otaru gitu. Kayak kalau lu nyari di Google Map Otaru, itu yang muncul di tempat-tempat ini, gue kira tuh kayak saling berjauhan gitu. Ternyata mereka kayak berkumpul di satu tempat dan ya kalau kita jalan kita pasti nemu-nemu aja gitu tanpa kita harus lihat map lagi. Gokil juga. Sumpah gue kagak expect di sini bakal seramai ini cuy. Beneran seramai itu. Gue kira kayak ya rame cuman nggak seramai ini gitu. Ini juga tuh salah satu tempat yang bakal muncul kalau kalian lagi cari tempat rekomendasi wisata di sini gitu. Ini muncul juga tapi gue udah lupa sih namanya apa. Yep. BTW yang gue maksud ini nih, bangunan ini nih. Jadi gue sekarang udah di depan Otaru Denuki Koji. Di sini tuh kalau kita masuk ke dalam tuh banyak banget pilihan makanan-makanan khas Otaru. Dan mungkin juga ada yang bukan khas juga, yang secara umum makanan Jepang aja gitu. Tapi karena gue di sini nggak pengen makan juga, jadi buat apa masuk? Tapi gue pengen ngasih tahu ke kalian aja kalau kalian lagi ke Otaru ntar. Kalian kalau pengen nyobain makan makanan wajib ke sini, Otaru Denuki Koji. Oke, kita move on ke tempat yang lain. Ya itu tadi gue ya semakin dikit lah masuk buat ngintip gimana di dalam Otaru Denuki Koji. Jadi buat gambaran aja kalau kalian ntar kesana, jadi tahu gitu di dalamnya isinya ada macam makanan apa gitu. Yap, kayaknya gue memutuskan untuk menyelesaikan perjalanan di kanal ini karena ada satu tempat yang gue tuh pengen datengin dan gue takut kalau gak bakal kesampaian gitu kalau gue tetap di sini lama-lama karena waktunya juga lumayan udah agak sore. Jadi ya kita langsung gas ke sana aja. Gue nggak tahu ini bakal jalan kaki apa pakai bis. Kalau sempat pakai bis ya pakai bis, cuman ya tergantung aja. Tapi sekarang gue lagi usahain buat langsung ke tempat bisnya dulu. Here we go.
Ini firasat gue kayaknya gue jadinya jalan deh. Masalahnya kayaknya gue lihat map tapi salah jalan gitu. Kayak semakin menjauh dari tempat naik bisnya. Tapi gue tetap searah sama tempat tujuan gitu. Jadi ya 30 menit cuy. Tapi entah kenapa gue tahu kalau ini bakal capek gitu pada akhirnya. Tapi gue merasa seneng aja gitu karena indah cuy tempat ini. Gue nggak bohong. Di depan mata pegunungan, di samping kanan ini laut, dan semua tertata rapi gitu. Gak akan nyesel cuy lu kesini. At least kalau lu main ke Hokkaido, lu harus mampir ke Otaru. Ini di depan mata gue ada Lawson. Kayaknya kalau ada tempat ngudutnya, gue mampir ngudut dulu lah. Dari pagi belum ngudut cuy. Nih. Let's see. Ya kalau nggak ada lanjut ya. Dan ternyata ada tempat udutnya. Finally gue bisa udut setelah dari pagi gue jalan sebelumnya nggak udut sama sekali. Dan pemandangannya juga enak buat udut, jadi biarkan gue enjoy dulu sebentar, oke? Ntar kita lanjut lagi jalan sambil ya cari-cari footage. Jadi ini adalah salah satu rel kereta api yang udah nggak beroperasi lagi dan sekarang tuh jadi I don't know, something like dimuseumkan gitu mungkin atau diabadikan aja gitu. Tadi di sebelah sana waktu gue berangkat tuh juga sempet lewat gitu yang bagian seberang sana. Cuman gue mikirnya tuh kayaknya ini gue shootnya ntar aja gitu, gue ntar mampir lagi gitu. Ternyata nggak itu, nggak lewat situ lagi kan. Pas gue jalan ke sini mau ke tempat selanjutnya, ternyata ada juga yang di seberang sini. Ya, namanya rezeki nggak kemana ya. Nah, gue bingung cuy, ngapain gue kesini ya? Ini kayak museum kereta gitu. Gue nggak ngerti kereta, tapi ya keren-keren aja sih. Jadi di sini tuh kayak museum kereta-kereta antik gitu, dan mungkin sejarah perkeretaan di Indonesia, di Jepang maksudnya. Mungkin khususnya di Hokkaido, yang gue nggak tahu cuy sejarah gimana, pokoknya ini isinya mah kayak kereta-kereta aja gitu. Lu bisa lihat aja dah. Yeah, we are back on the track and yeah, it's time to go to the place that we actually wanna go. Dan sepertinya gue udah mulai dekat. Jadi jalanannya tuh naik gini bro. Kayaknya jalan kaki bukan merupakan keputusan yang baik. Udah mulai ngos-ngosan nih gue. Dan mana langitnya mendung lagi. What happened right now bro? Ya, kita tetap berusaha enjoy, oke? Gue merasa kalau gue nggak akan menyesal jadi capek-capek datang ke sini. Man, gue udah merasakan, bener-bener merasakan gitu. Seberapa cantiknya nanti. Ini gue kenapa tiba-tiba jadi hiking dah. Gue nggak expect bakal setinggi ini tempatnya. Lumayan coy, setengah jam plus jalannya naik. Tapi abis ini nyampe sih. Mungkin nggak ada 10 menit lagi. Atau bahkan nggak ada 5 menit lagi. See you on top anjay. Konsepnya back to nature ya. Harvest Moon kali ya, Harvest Moon. Apakah setelah gua maksudnya keringetan kayak gini, sudah melihat secercah cahaya di depan mata? Apakah ini udah nyampe? Apa belum? Oh shit.
Gue tahu kamera ini tuh agak susah buat ambil gambar zoom gitu. Jadi gue bakal coba ambil gambar pakai handphone dan ngasih sedikit gambaran bagaimana view yang gue dapet, dan gue bakal coba zoom lebih menjelaskan ke kalian betapa cantiknya tempat ini gitu. Oke. Okay, this is what I see right now. And I'm gonna try to zoom in. Yep. I mean, look at this, bro. Ya. Wah. Udah gila. Kayaknya gue harus pamit aja sama tempat ini. Gue udah gak bisa menilai lagi ini tempat secara pribadi menyenangkan buat gue. Semoga suatu saat bisa kesini lagi, ngajak temen, ngajak orang-orang terdekat gitu. Karena tempat ini tidak rame dan tapi masih gue ngomong apa sih? Pokoknya tempat ini mah gak rame, cuman layak untuk kita datengin gitu. Ya, gitu aja. Terima kasih buat tempat ini yang namanya apa sih namanya, lupa. Namanya Temiya Park. Temiya Koeng berarti. Terima kasih Temiya sudah memberikan pengalaman yang begitu menyenangkan di sini. Mari kita move on ke nggak tahu kemana. Kayaknya mah udah jam segini bisa aja gue langsung balik sih. Cuman ya we'll see apakah ada tempat lain yang bisa dan layak kita kunjungi untuk saat ini. Bye-bye. Ini tuh perasaan gue doang apa gimana ya? Gue kayak di video ini tuh jarang banget ngomong gitu. Kayak lebih banyak ngambil video-video footage buat sinematiknya gitu. Karena jujur gue bingung cuy mau ngomong apa, serius. Gue butuh orang untuk interaksi. Susah banget sumpah kalau yapping sendiri di depan kamera kayak gini. Man, I have to train this shit. But ya, ini baru video ketiga. Banyak waktu untuk lebih belajar lagi ya. Thank you buat yang udah stay. Komen dong. Next kita kemana lagi? Tapi di daerah Hokkaido aja ya. Jangan di bagian bawah. Mahal men, pesawat men. Yang deket-deket aja. Gue memutuskan untuk menunggu bis aja buat pergi balik ke tempat yang tadi aja sih. Biar gue pengen sekali lagi menikmati jalanan di tempat yang tadi, di sekitar kanal. Bisnya akan datang sekitar 10 menit lagi. Sebenarnya kalau gue jalan mungkin aja bisa lebih cepet datangnya. Cuman capek asli cuy. Gue kayaknya udah gak sanggup jalan jauh-jauh lagi. Jadi ya gue putusin buat datang ke sana memakai bis, dan gue sekarang ada di depan bis stopnya. Kita tunggu bisnya datang, oke? Yap, gue udah ada di tempat yang tadi dan kita skip buat naik bisnya. Gue tiba-tiba udah di sini karena gue tadi sempat salah naik bis, anjay. Gue merasa gue semakin menjauh dan akhirnya gue jalan lagi, sama aja malah rugi doang gue. Tapi ya di sini pada sore hari suasananya lebih asik sih, lebih adem gitu. Dan ya pacaran, no way. Gue di sini tuh niatnya sebenarnya cuma pengen foto aja sih, karena tadi si goblok ini lupa foto. Ya gitu doang paling. Kayaknya abis ini gue bakal langsung balik ke Otaru Station. Perjalanan di Otaru kali ini mungkin akan selesai di sini, dan yap, perjalanan yang cukup menyenangkan. Otaru wajib untuk kalian datangin sih kalau kalian ke Hokkaido. Gue yakin suatu saat gue pasti akan balik lagi ke sini, entah sama teman atau sama keluarga atau mungkin sama mungkin gue memutuskan untuk mengakhiri videonya di sini. Paling abis ini gue bakal cuma langsung balik ke Otaru Station dan balik ke Sapporo. Jadi gue pikir nggak akan ada tempat yang lebih cocok untuk mengakhiri video kali ini. Otaru sangat mengesankan, sangat memberikan kita banyak sekali suasana-suasana indah. Jadi thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Kalian harus ke Otaru suatu saat, dan terima kasih kalian dan Otaru. Bye-bye.
Jadi bonus video dikit. Tadi gue waktu balik jalan ke stasiun, gue nemu ada kayak pasar malam kayak gini. Terus gue mampir bentar. Gue beli kebab. Belum gue makan tapi lapar banget coy. Udah ini fokus balik lah. Gitu doang paling. Thank you semua udah nonton. Rame banget, malu gue. Gila.